Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Ketemu lagi dengan Bu Holidia. Jadi pagi hari ini kita akan belajar tentang cara wawancara yang benar tuh bagaimana. Setelah kita tahu apa itu kegiatan wawancara. Tapi sebelumnya kita baca bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, belajar dimulai. Baik, jadi ada hal-hal yang perlu kita siapkan dalam wawancara. Yang pertama adalah topik. Apa itu topik? Jadi topik itu adalah sebuah tema, ya. Kita mau bahas apa? Inti apa yang mau kita bahas, ya? Contoh, Bu Holidia mau bahas tentang cara pembuatan bakso, ya. Berarti topiknya adalah cara membuat bakso. Nah, kemudian setelah kita tahu topiknya apa, yaitu cara pembuatan bakso, maka kita langkah kedua adalah mencari narasumber. Ya, narasumber adalah orang yang punya keahlian di bidang tersebut. Ya, kalau Bu Guru mau bahas tentang cara pembuatan bakso, otomatis Bu Guru tanyanya kalau enggak sama chef, itu sama abang-abang yang jualan bakso atau ibu-ibu yang jualan bakso, ya. Baik, Bu Guru ambil aja narasumbernya yang muda adalah abang-abang yang jualan bakso, gitu ya. Jadi narasumbernya adalah misalnya Pak Ahmad yang jualan bakso, ya. Jadi wawancaranya tuh harus sama orang yang bisa di bidang tersebut. Gak mungkin kita tanya cara pembuatan bakso, tapi kita tanyanya sama ke mungkin mas-mas yang jaga counter atau mungkin Bu Holidia yang nggak bisa buat bakso, ya kan? Jadi kita harus tanya sama orang yang ahli di bidang tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan narasumber dan bagaimana cara kita menentukan. Jadi kesimpulannya, dalam kita menentukan narasumber, kita tuh harus tahu dulu apa bidang yang mau kita bahas, temanya apa. Setelah itu baru kita cari tahu orang yang ahli di bidang tersebut. Nah, langkah ketiga adalah kita membuat janji dengan narasumber tersebut, ya. Misalnya telepon, halo Pak, bisa nggak hari ini saya mau ketemu? Oh, nggak bisa gitu. Oke, kalau gitu 2 hari kemudian, hari Senin gimana Pak? Oke, bisa ya. Jadi kita harus menghubungi dulu narasumber, bisa nggak dia hari tersebut untuk kita ajak wawancara, untuk kita tanya-tanyain gitu ya. Jadi kita akan jadi seorang wartawan cilik gitu. Oke, sampai sini paham ya? Langkah ketiga, kita harus buat janji dulu sama narasumber untuk tanya kita mau bahas apa sama beliau. Oke, ini agak berisik soalnya rumah Bu Guru deket jalan raya. Nah, langkah terakhir adalah kita menyusun pertanyaan. Nah, kalau anak-anak sudah tahu, saya mau tanya ini, Bu, tanya ini, ya nggak apa-apa. Tapi jaga-jaga biar kita ini tuh nggak suara motor lagi, nggak apa-apa. Namanya orang lewat ya kan. Oke, saya ulangin. Jadi kalau anak-anak misalnya ya kan mau tanya sama orang, mau wawancara sama seorang narasumber, harus menyiapkan dulu draft pertanyaan. Namanya adalah draft pertanyaan, ya. Jadi mau tanya apa? Mungkin Pak, bakso tuh dibuat dari apa? Cara buatnya bagaimana, ya kan? Terus kalau saya buat mau diajarin nggak, misalnya gitu ya. Jadi itu siapkan pertanyaan-pertanyaan untuk narasumbernya. Nah, itu cara-cara untuk melakukan wawancara. Sangat mudah sekali, oke? Nah, itu tadi langkah-langkah kita melakukan wawancara. Tapi ingat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ketika wawancara, pastikan kita bicara dengan sopan, ya, apalagi dengan mereka yang lebih tua. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, jangan memotong pembicaraan. Misalnya narasumbernya lagi ngomong A, B, C, D, E, F, G, gini Pak. Oh, jangan ya. Biarkan narasumbernya ngomong dulu. Biarkan dia menyelesaikan omongannya. Baru kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke? Dan yang ketiga, jangan takut ya. Jadi ini biasanya jangan takut. Kalau kamu takut, ya sudah selesai. Nah, karena Bu Holidia sudah menjelaskan langkah-langkah untuk wawancara dan juga kemarin Bu Holidia sudah ngasih tahu cara membuat laporan wawancara. Silahkan anak-anak hari ini membuat semacam kegiatan wawancara. Boleh dengan ayah, boleh dengan ibu, boleh dengan kakak. Silahkan siapapun ya. Kamu buat acara wawancara, jangan lupa nanti difoto ketika wawancara ya. Kemudian hasil wawancara kamu buatlah sebuah laporan seperti yang Bu Guru contohkan di video sebelumnya ya. Jadi Bu Guru tunggu hasilnya, mungkin nanti malam dikumpulin bisa kali ya, atau mungkin besok pagi juga nggak apa-apa sih gitu. Usahakan kalian mencoba untuk wawancara ya.
dan selamat belajar, karena belajar itu memang berawal dari hal yang nggak bisa gitu. Kalau kamu udah bisa, itu kamu nggak perlu belajar, kamu nggak perlu sekolah. Adanya aku, kamu ya masih sekolah itu karena kita masih perlu belajar dan kita pengen bisa. Nah, bisa ini berawal dari ketidakbisaan dan kita mencoba berulang-ulang terus sampai akhirnya bisa ya. Jadi jangan takut, gak usah takut salah, apapun hasilnya, apapun hasil kerja keras kamu akan boleh dihargain. Tapi bu guru akan sangat sedih sekali kalau anak-anak gak mau mengerjakan. Oke? Selamat mengerjakan, karena belajar adalah sebagian dari ibadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.